Kan dari buku itu Ayah Ini Arahnya Kemana itu. Oh, sebenarnya film itu kalau aku pribadi ya, karena di situ di salah satu scene yang paling ngena banget di aku tuh, Pak, si anak yang cewek tuh, dia nanya ke bapaknya, Pak, kita ini lagi ngadepin apa? Kita ini lagi ngadepin apa? Pertanyaan ini aja tuh aku udah kena banget tuh rasanya tuh gitu. Iya, paham. Kita ini lagi ngadepin apa? Ini mau arahnya ini mau kemana gitu. Anak itu tidak pernah meminta orang tua yang sempurna. Tapi anak itu menuntut kehadiran orang tuanya. Begitu pula seorang orang tua tidak pernah menuntut anak yang baik, anak yang penurut. Kan? Tapi orang tua itu nuntut pada anaknya itu doa-doanya ketika mereka sudah nggak ada. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Ini yang lagi rame nih. Apa tuh? Di bioskop. Avatar ya? Lewat. Jauh. Agak lain. Avatar of Aang maksudnya. Tiba-tiba setan. Sekarang film-film setan tuh agak lucu-lucu sekarang. Iya. Unik-unik sekarang. Yang mau tayang nih kan si itu apa? Ghost in the Shell. Udah nonton itu, udah nonton. Oh sudah tayang itu? Udah. Aku belum. Case-nya ngeri juga pemainnya ya, katanya. Iya, Apa aku udah tahu. Keren ceritanya keren. Ceritanya Katanya Joko Anwar. Joko Anwar, iya. Joko Anwar. Itu base ceritanya malah di Kalimantan lah gitu. Oh iya. Cuman Kuyang. enggak, setannya setan Kalimantan. Kalimantan nggak uyang aja, ada yang lain, ada IKN. Canggih dia. Jadi setannya itu ketika membunuh itu dibikin kayak Kecelakaan gitu. hasil seni gitu. Kecelakaan. Itu kayak. Jadi si jenazahnya itu dibentuk tuh kayak hasil seni gitu. Itu setan yang ngebunuh tuh. Oh, iya kayak seni-seni kayak patung kayak apa macam-macam. Ghost in the Hell. Ghost in the Shell itu. Ghostbuster ya? Kalau jadi patung jadi ingat film ini dulu, House of Wax. Pernah nonton nggak? Lama, film lama itu. Itu yang dibunuh tuh. Tapi bukan hantu itu. Iya, maksudnya kan ya? dijadikan patung tadi kan, dijadikan wax itu. Yes, patung cenderungnya kayak thriller kayaknya. Thriller ya. Killer. Tapi ada film juga kemarin yang film keluarga ya kesukaan gue ya. Apa tuh? Drama Keluarga Cemara. Keluarga Cemara lewat sudah. Kalau aku ini kan senangnya film-film yang melo-melo gitu, yang bicara tentang keluarga gitu. Pantas romantis lah. Romantis. Lagu-lagunya kan lagu-lagu Last Child gitu kan. Siapa? Kalau dia nyanyi apa? Ya terus Roasting malahan. Kemarin yang sempat rame dari buku itu Ayah Ini Arahnya Kemana itu. Oh, sebenarnya film itu kalau aku pribadi ya pendapatku ya, kalau memenuhi ekspektasiku apa enggak, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena ekspektasinya terlalu tinggi duluan sudah. Sudah baca bukunya tapi? Belum, cuman kan udah sering nonton nih. Udah nonton nih. Based on novel. Udah nonton nih, terus udah denger di ada YouTube-nya juga kan dia kan. Itu terus potongan-potongan videonya banyak. Jadi berharapnya itu bener-bener ini gitu. Tapi kalau ditanya bagus nggak, bagus. Cuman mungkin karena aku pribadi ekspektasinya udah. Memang seperti itu sih Cup. Kita sudah baca buku, nonton tuh pasti ekspektasi beda. Nah lebih itu. tinggi. Karena hayalan kita kan beda-beda masing-masing kan. Itu. Poin ya sebenarnya itu relate banget ya. Relate banget yang terjadi di kita gitu.
Kayak dulu Padli juga pernah cerita, bapak itu seorang bapak itu nggak banyak bicara. Benar. Bahkan Padli pernah cerita di video kita juga ya, di beberapa video sebelumnya, bapaknya kerja apa aja nggak tahu kan. Sempat nggak tahu. Dulu waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Ya, Itu- namanya itu- anak kecil ya. Itu itu terjadi di film itu gitu. Yang paling ngena itu jelas yang paling di bagian-bagian terakhir, memang di klimaksnya kan. Di klimaksnya itu menceritakan, ini nggak apa-apa ya kita cerita semuanya dari awal gitu nggak Ya apa-apa. nggak perlu semuanya juga, Kan habis udah- nanti durasinya. Udah Kamu ceritakan semuanya. Ini review film jatuhnya. Review dikit-dikit nggak apa-apa lah. Kalau semuanya dia itu kan seorang bapak yang punya anak 2, ya kan. Suami istri yang punya anak tuh 2. Punya anak 2 itu 1 perempuan, yang pertama, yang kedua laki-laki. Yang perempuan ini diperankan sama Mawar De Jong kan. Kalau yang cowok aku nggak tahu namanya siapa. Nah yang jadi bapak ini kan si siapa namanya? Siapa? Lupa lagi namanya itu. Deddy Mizwar. Wah, Orang waktu. Yang gondrong itu. banyak yang Banyak. gondrong. Siapa namanya lupa. Pras Teguh. Iya Pras Teguh gondrong juga ya. Iya, kan? Pino. Cecep. Enggak lain Pino. Preman pensiun tuh. Sasono. Oh, Dwi Sasono. Dwi Sasono. Dwi Sasono itu Gondrong-gondrong banget. aktingnya bagus juga, keren juga. Terus ceritanya itu berbicara tentang seorang orang tua yang mereka punya beban itu nggak pernah diceritakan ke anak-anaknya. Salah satu bebannya itu ya bapaknya itu sakit, utang di mana-mana. Karena sakitnya pernah ya di klimaks terakhir itu bapaknya itu kan ngambil pinjaman dari koperasi dengan jaminan BPKB mobilnya. Nah karena harusnya itu buat pengobatan bapaknya, karena si anak ini yang pertama mau Sekolah. wisuda. Proses akhir kuliah lah, butuh biaya, akhirnya bapaknya nggak jadi berobat, Bayarin kuliah kuliah. bayarin kuliah anaknya. Nah sempat terjadi miskomunikasi karena bapaknya nggak pernah cerita. Dan yang paling gongnya lagi di akhir itu muncul anak kecil yang manggil dia bapak. Muncul sosok baru lagi, anak kecil masih SD yang manggil dia bapak. Yang manggil siapa ini? Manggil Ya, si Dwi bapak Sasono itu. ini, manggil dia bapak. Akhirnya tambah lagi kan miskomunikasinya, si anak-anak ini nyangka bahwa bapaknya punya istri lagi. Dan bapaknya itu diberhentikan dari kerjaan, gak pernah cerita. Bapaknya itu diberhentikan dari kerjaannya, gak pernah cerita, di PHK gak pernah cerita. Akhirnya bapaknya tiap hari tetap kerja, tapi kerjanya serabutan. Ya nguli di pasar, ya jadi tukang sapu segala macam dikerjain dengan kondisi sakitnya. Bentar, itu ibunya masih ada? Masih ada. Nggak juga cerita dia sama ibunya? Ibunya tahu, tapi ibunya juga memang nggak cerita. Tuh. Jadi akhirnya terjadilah miskomunikasi antara anak dan bapak ini. Itu seakan-akan anak ini ngelihat ya ibu aja yang kerja, yang banting tulang, yang sayang sama mereka, yang ada untuk mereka gitu. Ini kan fenomena yang memang banyak terjadi gitu ya. Apalagi kita nih laki-laki semua ya gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak mendiskreditkan perempuan ya gitu. Tapi memang secara alamiah menurutku Prioritas laki-laki. anak itu cenderung lebih akrab, lebih dekat, lebih sama keluarga ibu. Ya. Bisa gitu kan? Karena sering dibawa ke situ. Iya. Mungkin faktor-faktornya ini juga yang ya kalau aku pribadi ya enggak juga sih. Aku enggak juga sih karena bapakku mamaku kampungnya sebelahan aja. Iya, kan berarti sering ke situ kan. Kayak kadang kalau aku ngelihat di beberapa orang yang ketemu itu yang laki-lakinya perantau. Ya kalau yang sekarang aku sekarang inilah
Aku di sini nih perantau, nggak punya keluarga banyak, keluarganya cuma keluarga inti kakak adik doang. Terus kemudian keluarga istriku ini keluarga besar. Akhirnya keseharian anakku lebih deket ke keluarga istriku. Ya, apalagi kan jarak rumah. Iya, Betul. Tapi kan fenomena yang begini ini maksudku banyak gitu nah. Mayoritas tuh bisa kita katakan tuh anak itu lebih dekat dengan keluarga si ibu. Nah, apalagi dengan fenomena yang laki-laki tidak bercerita itu kan, itu akhirnya menimbulkan banyak miss antara anak dengan bapak. Itu. Jadi menurutmu nih bagusnya laki-laki ini harus cerita juga atau menanggung beban sendiri gitu, biar anak nggak perlulah mikirin beban orang tua gitu, nggak perlu ikut ambil pusing, atau memang ya harus tetap dikomunikasikan apapun kondisinya gitu. tergantung kondisi si anak. Kalau anaknya ini kan posisinya dia udah dewasa ya di film itu ya. Udah dewasa, yang gede itu kan udah kuliah hampir lulus, posisi fase akhir. Bahkan di scene-nya itu juga dia udah mulai akhirnya cari kerja. Walaupun kemarin opsinya di film itu sempat dia mau lanjut S2 ke luar negeri, sudah dapat rekomendasi itu ceritanya. Si anak yang kedua juga usianya sudah SMA gitu. Menurutku memang harus dikomunikasikan. Karena di situ di salah satu scene yang paling ngena banget di aku tuh, Pak, si anak yang cewek tuh, dia nanya ke bapaknya, Pak, kita ini lagi ngadepin apa? Kita ini lagi ngadepin apa? Pertanyaan ini aja tuh aku udah kena banget tuh rasanya tuh gitu. Iya, paham. Kita ini lagi ngadepin apa? Ini mau arahnya ini mau kemana gitu. Si anak nih sampai bingung, nggak tahu harus mau gimana gitu. Oke, pertanyaanku selanjutnya, menurutmu kapan waktu yang tepat untuk kita bisa terbuka sama anak? Kan tadi kamu bilang dengan usia yang mereka sudah dewasa, harusnya bisa sudah komunikasi gitu. Menurutmu kapan waktu yang tepat untuk bisa terbuka dengan anak, menyampaikan segala? Ya sebenarnya kalau terbuka itu dimulai dari sedini mungkin. Ini sekali lagi pendapatku ya. Tapi tidak semua hal yang harus kita buka kan. Nanti ada mungkin porsinya kalau 100% itu di anak-anak kayak usia anak-anakku sekarang itu mungkin di fase 30-40% kita sudah mulai buka. Oh, orang tuanya tuh begini loh, orang tuanya begini. Jadi juga menanamkan bahwa kepada anak itu jangan mintanya tuh, kalau bilang orang Jawa sadek saknyet tuh. Nggak sekarang juga dia harus dikabulkan. Itu kan repot juga akhirnya gitu nah. Jadi Ya, pembiasaan dari dini juga. Memahamkan kepada anak tuh bahwa kondisi orang tua itu tidak selamanya ada juga gitu. Nah kalau saya gitu juga sih, dari kecil sering di share gitu masalah keadaan keluarga ekonominya ya. Terutama ekonomi. Ya terutama ekonomi. Dan saya tergolong mungkin anak yang tapi banyak nuntut ya. Misalnya sekolah di Sulawesi kan, jadi setiap bulan tuh nelpon minta kiriman. Jadi ditanya berapa, jadi saya sekian mak gitu kan. Ini untuk ini gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak cukup, nggak apa-apa, pasti saya gitu. Dan mama saya yang cerita, saya kan lupa sudah kan. Pasti kalau nggak cukup nggak. Iya, kalau misalnya nggak malah bilang mama saya malah kata-kata itu yang harus diusahain nih. Iya. Kayak gitu. Dan memang apa ya, anak dari dini itu harus diusahakan gitu. Pasti, kalau itu pasti, kalau mengusahakan tuh pasti. Kadang-kadang kan komunikasi dari yang menghambat itu menurut pandangan saya membangun itu anak-anak sudah mulai punya dunia sendiri, itu yang agak repot. Kan gini ya, kalau kita sadari, kita kan pernah kecil kan. Kita sama orang tua kita itu bener-bener hampir full ya. 24 jam itu ketika kita masih bayi itu. Iya. Benar. Sudah mulai anak-anak, sudah mulai bermain berapa jam gitu kan. Kita pulang dari pagi, siang baru di rumah. Ya mungkin dari 24 jam sekitar 12 jam di luar rumah. Kalau sekarang, apalagi yang bekerja, mungkin ya malam baru ketemu. Apalagi yang sudah berkeluarga, belum tentu seminggu ketemu. Apalagi yang di perantauan di luar kota, setahun belum tentu ketemu, kan gitu. Jadi
momen yang masih golden age yang sama-sama itu yang mulai ditanamkan kedekatan. Karena kalau sudah punya kehidupan sendiri, apalagi dia seorang anak itu sudah mulai mencari validasi di luar itu, karena nggak dapat di rumah itu yang repot. Ya juga sih. Tapi aku memang setuju kalau memang harus dibicarakan. Tapi kan terkadang laki-laki itu ada pride-nya. Betul. Harga diri. Harga diri. Bukan kalau kasusnya yang di film tadi tuh. Supaya anak-anak ini nggak terbebani dengan penyakit si orang tua. Bisa kayak gitu kok, contoh kasus. Jadi nggak perlu kalian tuh terbebani, ini tanggung jawab orang tua, menafkahimu. Kan ada laki-laki kan ada yang seperti itu. Ada, benar. Sama, aku juga begitu tuh. Nggak mau cerita Itu apa-apa. kebanyakan laki-laki. Nggak usah itu ya, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di padang pasir itu kan, ketika Nabi Ibrahim jalan, Siti Hajar kan bingung kan, akhirnya tanya, walaupun awal pertanyaan itu soalnya bentuknya esai, kenapa ketinggalkan kami di sini, kurang lebih gitu ya. Nabi Ibrahim jalan terus ditanya lagi model pertanyaan, Allah Pak Habibie, Pak Habibie jatuh, Pak Habibie jatuh. Taruh aja. Ya taruh aja dulu. Ketika diberikan pertanyaan yang kurang lebih dan itu bentuknya esai, Sama Nabi juga. Ibrahim sama jalan, bingung mau jawab apa. Tapi ketika Siti Hajar bertanya dengan pertanyaannya bentuknya ya multiple choice kan. Multiple choice. Kami ditaruh di sini kurang lebihnya ya. Itu atas perintah Allah atau bukan? Artinya iya atau tidak? Baru beliau balik. Jawab iya atas perintah Allah. Bayangkan kan ya ini bukan lagi masalah ekonomi nih. Ini anak istri ditaruh di gurun yang nggak ada air, nggak ada betul-betul. Karena kan pasti perasaan aku nggak mau nyakitin keluarga aku gitu. Nah, jadi aku lebih baik mungkin nggak. Pandanganku Nabi Ibrahim itu bukan karena dia nggak mau jawab atau nggak sanggup jawab ya. Ya nggak sanggup jawab lah dengan pertanyaan yang seperti itu tuh. Makanya begitu ditanya ya atau tidak, dia cuma bisa jawab ya. Itu aja. Saking beratnya beban yang dia pikul itu. Meninggalkan itu seorang nabi kan. Itu. Dan memang laki-laki gitu ya. Berapa satu hari perkataan? Lupa lagi aku. Yang jelas lebih banyak Kata-kata kosakatanya. kosakata. 2.000 apa berapa ya? Dibanding Perempuan 20.000. Perempuan 20.000, laki-laki. Ya pokoknya di bawahnya perempuan lah ya jumlahnya. Ya lagi. Makanya kalau laki-laki punya hobi, bukan berarti semua harus diiakan ya. Tapi daripada judi, daripada Wanita, alkohol kan. Kalau dia misalnya hobi mancing, ya apa-apa kasih aja. Kan penting sebulan sekali. Sambil memperhatikan juga pengeluaran, pemasukan ya kan. Karena itu penting, bener itu. Dia hobi bulu tangkis, kan ada teman yang main bulu tangkis ya. Mending dia ke situ. Jadi supaya dia mendapatkan suntikan dopamin keluar dari bahagia kan. Stresnya berkurang gitu. Tapi bener, tadi siang tuh ketemu sama teman yang lama, teman kerja lama. Baru kalau ketemu di situ, di tempat kopi. Dia sendiri ngomong, kadang di saat kita keluar ngopi gini laki-laki gitu. Ya di saat itu untuk sejenak bisa melupakan beban-beban yang dipikul. Nanti di saat kembali kerja lagi atau kembali ke rumah lagi baru mulai diangkat terpikir lagi bebannya. Itu dia. Jadi di saat ngopi, ngerokok, bercerita dengan teman, dengan orang yang mungkin nggak dikenal, ya udah ditaruh dulu bebannya. Atau mungkin saling curhat apa beban. Bahkan bisa menasehati lagi ya. Iya. Dapat solusi di situ. Ya laki-laki emang kayak gitu. Atau tiba-tiba bukan ngomongin cari politik. solusi sih, sama-sama curhat aja. Kayaknya nggak dapat. Sama-sama bagi hasil, bagi beban. Ini bebanku, ini bebanmu. Gimana? Ya saling cerita sedih. Iya. Adu nasib. Sedih-sedihnya. Ayo siapa paling sedih? Tapi aku memang sama seperti Padel tadi, salah satu orang yang nggak mau cerita masalah apapun sama keluarga, jangankan sama anak gitu, sama orang tua, sama kakak, adik nggak ada sih ya. Keluarga yang lain tuh masalah beban tuh nggak pernah menceritakan. Aku kerja apapun, orang tua aku nggak tahu. Taunya aku kerja ada hasilnya udah tenang aja sudah. Aku nggak suka cerita gitu.
Walau kadang-kadang itu yang diperlukan, Mas. Bener Iya. sebenarnya. Ya itu juga aku pengen. Cuma karena dari dulu sudah terbentuk begitu mungkin ya. Udah terbiasa dari Sudah kecil terbiasa. diajak komunikasi ya akhirnya terbiasa. Aduh, sayangnya di situ. Makanya dengan ada princessku di rumah ya aku ajak cerita. Harapannya ya dia jangan sampai kayak aku lah, yang nggak bisa terbuka sama orang tua, nggak bisa terbuka sama keluarga. Gitu. Ya bener tuh. Ya gitulah memang sosok ayah ya. Aku akhirnya memulai nyari-nyari lagi dalilnya, bahasanya dasarnya ilmu-ilmu parenting. Bagaimana sih komunikasi yang baik dengan anak itu. Karena kan kalau aku pribadi ini udah ngerasain ya bagaimana dulu ketika aku jadi anak, sekarang aku jadi bapak gitu. Bahkan kemarin baru beberapa hari yang lalu itu kita nggak nyebut nama ya, ada pengantin itu yang usianya masih cukup muda dan bener-bener masih anak-anak banget sifatnya itu, perempuannya itu 17 mau 18. Baru lulus SMA tuh. Sidang dispen pengadilan alhamdulillah dikabulkan. Kan di bawah 19 kan. Jadi tak kumpulin semua tuh di ruangan itu. Tak kumpulin semuanya di ruangan. Keluarganya. Ya semuanya dari pihak yang laki-laki, pihak perempuan ada semua, pengantinnya juga ada. Katanya bener mau nikah apa enggak. Nah ini responnya bener-bener kayak anak-anak banget. Pas akad nikahnya itu seketika tuh ngerasa kayak lagi nikahkan anak sendiri tuh. Nangis jadi. Nangis aku. Tapi setelah nonton itu. Setelah. Oh iya, berarti masih ada efeknya ya. Iya benar. Jadi Bagus lah itu, Sob. Jadi udah Sudah kebayang nanti bagaimana gitu saat menikahkan anak sendiri gitu ya. ya titik beratnya tuh begini. Ini kenapa nggak ditunda dulu sih? Kalau aku sih gitu kan. Iya. Ini Karena masih masih anu belia. nih. Ya sekali lagi kekhawatiran kita itu kan demi kebaikan sebenarnya gitu ya. Bukan kita meng-underestimate seseorang, enggak. Cuman kan karena kita ini bahasanya makan garam lebih banyak duluan, hidup di dunia duluan gitu. Ada kekhawatiran. Bukan lebih pinter dulu, enggak. Tapi karena kita kebetulan punya pengalaman duluan gitu. Nah, jadi banyak kekhawatiran itu gitu. Ya walaupun sebenarnya kita punya takdir masing-masing kalau kita kembalikan kan gitu. Makanya pas itu kenapa sih nggak dulu gitu. Ini dimatengin dulu lah gitu. Jadi pas waktu akad itu bener-bener Jadi kamu tapi enggak. Kayak gitu. sempet terdiam, aku diam nahan nangis. Tapi orang tahu kamu nangis. Nggak tahu, udah bergetar suaraku sudah. Jadi enggak ribut, langsung hening. Iya, tetap hening dong, pas yang lain ikut nangis akhirnya. Ya kalau soalnya mungkin ini kalau nangisnya ngamuk ini repot tangkapnya. Nggak ada Itu minta jajan itu. dia ngikuti metodenya Ustadz Langit kayaknya. Si anak perempuannya nangis. Terus si bapaknya ikut nangis. Akhirnya mata ini kan masih tetap kelihatan ekor mata ya, saksi kita nangis. Ya akhirnya aku diem buat nahan itu, netralkan dulu, diam dulu, lumayan lama itu. Aku netralkan lagi getaran. Sampai detak jantung tuh rasain. Biasanya kan kalau hening tuh kedengaran itu. Suara jantung. Aku kayak gitu dulu. Nah, Jadi ketika bapakku nikahkan kakakku kan, nangis gitu. Sebagai wali kan, tahu-tahu nangis bapakku. Ya mas kecil tuh. Kolok-koloknya bapak nangis. Gitu. bapaknya dulu. Aku dimarahin. Iya, belum paham ya. Karena belum paham. Pas udah gede ini, oh paham. Iyalah itu satu momen. Padahal nggak ada cerita. Maksudnya gini loh, seorang ayah tuh begini-gini. Tapi Ini yang ada koneksi langsung. Gitu. Ternyata laki-laki itu nggak perlu cerita. Ya itu nggak perlu cerita sih, tapi sudah ada koneksi yang sama. Ya mungkin kata-kata laki-laki tidak perlu bercerita, jangan terlalu ditanam dalam-dalam. Karena ada saatnya harus bercerita juga. Iya, aku terus terang kalau seutuhnya aku ambil enggak. Kalau laki-laki, kalau aku pribadi ya kalian tahu lah, aku nih tukang ngoceh gitu. Aku nggak ngoceh tuh nggak sehat otakku. Mandor kan.
Mandor emang no. Iya. Itu kalau sudah ngomong terus tuh malah lebih sehat otakku nih. Jadi memang perlu kalau buat aku pribadi perlu ngobrol. Ya kemarin juga akhirnya gara-gara itu belajar ya dengerin yang paling banyak berbicara tentang parenting kan Dr. Aisyah Dahlan gitu. Akhirnya aku coba kan aku coba. Ya. Itu kalau di kamu tuh kan kamu yang sudah maksudnya sudah ada momongan gitu kan. Kamu sama istri itu dalam keluarga itu sistem mendidiknya gimana? Kan ada yang bilang tuh Nikita Willy kah atau VOC kayak gitu. YOLO. Ada yang good cop, ada yang bad cop. Apa itu? Ada yang jadi polisi jahat, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Atau enggak dua-duanya. Dua-duanya jahat dan jahat lebih jahat lagi. Dalam menasehati anak nih, misal anak berbuat salah, yang satu membela kah atau gimana kah, yang satu baik-baikin, yang satunya lagi marah gitu kan, gimana? Ya tergantung kesalahannya sih ya. Cuman kalau makin kesini aku jelas makin belajar. Karena anak itu kalau kita marahin tuh kan sarafnya katanya ada yang putus tuh gitu nah. Aku pernah baca tuh gitu. Jadi bisa mengganggu itu. Konslet sudah kita Kalau ada konslet ke apa gitu pokoknya. ya memang ada tapi itu kalau yang saya ketahui ya, kita kan bukan ahli ya. Itu kalau dilakukan sering dan ya membabi buta lah. Jadi anak ini dikit-dikit nggak salah apa diteriakin. terus pokoknya. Tapi ketika dia salah itu juga perlu. Iya. Karena supaya dia bisa membedakan Benar dan salah tadi. jangan sampai salah pun diapresiasi. Iya, enggak. Bahkan Nabi kalau kita bicara Rasul kan boleh memukul dengan syarat tidak di tempat-tempat yang bisa membuat malu, cacat, misalnya paha gini, itu kan nggak masalah tuh. Tentu enggak berlebihan juga. Ya, Aku nasihat mamaku dulu. Boleh kamu mukul, nggak boleh kamu cubit. Gitu. Karena cubit biru. Kalau mukul kan, ya mukul ya sekecang apa sih kita mukul. Tergantung pakai apa. Mukul tangan, bukan pakai. Jangan pakai weapon juga, nggak pakai senjata. jangan dong. pukulan baseball juga kamu pakai rotan misalnya. Dia mainnya senjata ini ya. Ya, AK-47 di pakai rumah. ulit itu di paha. Biru juga dipukul, bukan dicubit itu. Iya maksudnya tangan doang. Nyubit jangan. Pola penggunaan diksi kayaknya. Mungkin Diksi ya apa? diksi kita ngomong sama anak. Oh, pemilihan katanya. Pemilihan kata. Kayak contohnya gini, kita tawar-menawar nih sama anak gitu kan. Begini. Nah, kayak kemarin ini contoh yang paling gampang deh. Udah kadung dijanjiin, kan mau semua itu, kapan hari itu. Semua ya habis dari semua mau langsung mampir ke pantai. Wes. Oke. Nah, cuman ternyata kesorean. Udah jadi Akhirnya nggak sempet kan. Nah, Ngamuk itu. ini kan kalau kita langsung bilang, nggak sempet nih, nggak jadi. Kita nggak bisa pasti ngambek kan anak kan. Nah, jadi polanya itu jadi tetap kita dia yang si anak ini yang menentukan. Oh gitu. Si anak ini yang menentukan, tapi kita kasih pilihan. Boleh nggak kita nggak nih? Boleh nggak? Abang boleh nggak kalau kita nggak usah ke pantai, tapi nanti Bapak ganti boleh main ke playground atau main ke Fun City atau mau berenang atau yang mana boleh deh dipilih gitu. Tapi dengar ceramahnya Ustadz siapa? Khalid Basalamah kemarin kan sempat bilang tuh anak di bawah umur 14 tahun jangan dikasih pilihan. Gimana menurutmu? Kalau aku nggak Tapi tahu itu ya. choice-nya bukan case-nya seperti ini sih. Kalau menurutku yang Ustadz Khalid itu. Maksudnya Choice-nya gimana? kayak sekolah, pilihan sekolah, dia harus sekolah gini, bukan pilihan hal-hal sepele kayak liburan gitu kayaknya enggak deh. Aku nggak tahu ya, itu aku malah belum dengar. Cuman yang aku dengar sekali lagi mereka ini kan anak-anak itu masih raja, bahasanya kan gitu kan. Anak-anak itu masih raja. Nanti masuk tawanan itu umur berapa? Ada tuh kan tawanan raja dulu, nanti baru Tadi tawa. Fasenya gitu kan. Nanti ada jadi terakhir jadi teman. Itu dia kan Jadi ada diskusi. fasenya tuh. Nah, ketika dia jadi raja itu maka tetap harus kasih dia yang milih gitu nah.
Itu yang gue pelajari. Maka diksinya itu yang dirubah, boleh nggak? Gitu. Itu. Boleh nggak kalau anu gini gitu. Ya itu parenting tiap manusia beda-beda ya. Tiap Ya so far sih berjalan gitu ya. Kuliahnya so far berjalan. Jadi dia nggak ngambek, nggak apa. Happy aja. Akhirnya dia milih. Dia milih gitu kan. Dia ngobrol sama adiknya kan. Anu deh, ya bisik-bisik dia bisik-bisik sama adiknya. Kalau adiknya kan belum ngerti kan. Iya. Jadi kan adik manut aja. Anu adik gini. Dia cari koalisi bener. Cari dukungan. Koalisi. Ya udah Pak, anu aja. Anu apa? Mau ke playground aja katanya. Wah, sudah. Oke, nanti tapi untuk waktunya nanti tunggu Bapak nggak sibuk ya gitu. Playground lebih seru ya, lebih banyak kanunya. Kalau di pantai kan main pasir sama air aja. Kenapa nggak Disneyland gitu? Anjay. Di Disney Ya yang jelas kan kebanyakan orang tua mungkin menganggap bahwa anak itu adalah miliknya seutuhnya. Padahal anak itu bukan dirinya, cuma dia bagian dari diri itu. Sehingga anak itu dia mempunyai zaman sendiri, mempunyai masa sendiri. Nah, orang tua itu sifatnya mempersiapkan itu. Ya. Kan ketika menyamakan masanya dia, kayak kita jangankan orang tua langsung ya, kita guru dan siswa misalnya. Kalau kita nggak ngikuti perkembangan, kita nggak mampu masuk ke dunianya, memahami dunianya, itu agak repot. Iya. Wah, kalau dulu bapak terus kayak gitu kan. Bosan anak-anak. Iya, padahal gitu ya. Ya perlu kita siapkan pemahaman. Yang jelas dia bukan kita. Dia punya masa sendiri, dia punya kehidupan sendiri. Kita sebagai orang tua itu yang mempunyai tanggung jawab memberikan arahan. Nah, makanya coba ya. Ini case yang berbeda. Kakek itu biasanya terasa lebih menerima kita dibanding bapak ya. Iya, benar. Ternyata itu ada penelitiannya. Apa itu? Jadi kalau kakek waktu dia, misalnya saya nih, waktu masih kecil salah dipukul, nangis, kakek saya bela. Padahal kata ibu saya, wah dulu tuh lebih ngeri lagi, gitu kan. Oh ternyata penelitian itu gini, ketika dia menjadi ayah, dia tuh punya beban. Maksudnya beban itu gimana ekonominya, gimana membangun keluarganya, gimana makan anaknya, pendidikan dan lain semuanya dia tanggung. Tapi ketika dia menjadi kakek, dia sudah tidak mempunyai beban itu lagi. Dia punya hal yang lebih leluasa untuk mencurahkan, kayak modelnya pembalasannya tuh di cucu gitu. Iya, kasih sayangnya maksudnya. Kayak di IG saya lihat waktu jadi bapak itu sangarnya minta ampun, kerja anaknya ganggu marahin. Pas sudah jadi kakek, cucunya ganggu dia biasa aja. Dipaksa minum apa, ikut aja. Karena dia sudah kehilangan beban itu. Tapi kita ya itu teori lah. Teorinya. Kalau menurutku itu kan si kakek ini, si cucu ini bukan tanggung jawab, bukan maksudnya nggak bertanggung jawab, tapi kan bukan tanggung jawabku langsung. Iya, dia lebih ringan. Sehingga dia Tuanya. kasih sayang yang dia curahkan ke anak belum selesai itu di cucunya itu. Benar. Dan saya ngerasakan sekali ketika ya pas mondok ya berasa banget itu. Jadi ketika saya mau pergi nih, mau pulang lagi ke sana, tuh kayak saya tuh apakah misalnya dari usahanya itu dijual gitu kan? Disanguin. Baru disanguin. Ini untuk sekolah gitu. Jadi dan itu enggak sekali dua kali, begitu terus. Jadi saya tuh kalau sudah nggak ada uang, ke KAI. Paling cepat cair. Ke KAI nih. Iya bener itu. Bener. Nggak pakai bunga lagi. Nggak sih. Nggak perlu proposal apa-apa. Tinggal gosok lutut. Ya gitu. Ya paling dulu pijitin kan. Itu aja paling. Nggak belikan rokok dulu. Tapi yang jelas ya, teori banyak bagaimanapun dan juga ada dalam agama juga ada ya. Tapi kita sendiri yang menentukan dan menfilter dan merumuskan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita sendiri. Ya. Karena beda-beda tadi kan. Kadang-kadang kan memang ada budaya yang nggak sesuai, yang ke orang cocok. Ya kita lah yang bukan menyamakan kita harus satu teori ini enggak. Karena ada misalnya budaya Jawa kan beda juga tuh. Ya. Jawa, budaya Dayak Sunda ini misalnya. Dayak Sunda. Ada lagi Sundanya. Dayak Banjar ya. Budaya
Chinese-nya beda juga. Karena itu nanti menurutku rentetannya ke budaya masing-masing. Ketika nanti sudah berkeluarga, wah itu kalau ketemu budaya yang berbeda tuh susah itu. Ya aku tuh susah itu. Budaya keluargaku orangnya cuek bebek nggak pernah ya. Iya Ya, biasa aja lah. sempat jadi ada momen di mana kan nggak pernah yang namanya kumpul keluarga. Maksudnya kumpul keluarga tuh kayak acara, bikin apa sih namanya tuh arisan. Lo nggak pernah ngalamin. Ketika sama keluarga Beristri. wah itu kayak hari-hari udah kayak energiku Ada habis. terus pokoknya Jujur aja acara. energiku habis. Iya sih. Tapi sudah mulai terbiasa kan. Nah itu Iya, mungkin. karena nggak mau nggak mau, karena kita masuk ke dunia sana, gitu. Mungkin Dunia itu sebabnya keluarga istri itu memang lebih seru dibanding keluarga laki-laki itu garing gitu kan. Banyak tuh kan IG kan begitu, keluarga ayah tuh garing. Tapi kalau keluargaku dua-duanya seru sih. Siap, enggak sih kayak Karena ditonton keluargaku nih. Tapi ini benar nih. Itu seru aja. Pintar-pintar membawa diri aja. Tapi kalau orang tuamu Pat sama nggak kayak maksudnya kayak sistemnya tuh VOC kak atau ada sistem Kayaknya rata-rata Gen Z, Gen milenial ini masih sih. POC ya. Masih. Tapi yang saya ingat sampai sekarang itu misalnya habis dipukul, nangis kan. Yang paling gak enak itu kan kalau dipukul pakai gesper, pending itu, atau benda yang gak mudah patah. Yang mudah itu paling pusing sudah. Tapi kalau gantungan baju kan patah, sisir patah misalnya kayak gitu. Tapi setelah kita nangis sampai berbekas pun nangis misalnya. Walaupun dulu tuh ya teman-teman saya juga sama, memang begitu. Setelah itu reda nangisnya didatangin baru, dan itu sering dibilang yang dipukul itu bukan Fadli ya, tapi yang dipukul itu kesalahannya. Kayak dulu itu, jadi kita bilang mana kesalahannya, mau bantu kupukul juga. Tapi nah, artinya setelah kita tahu bahwa kita itu bukan dizolimi ya, kalau saya saat itu ya, oh ternyata aku ini disayang, cuma aku ini salah. Keren gitu. Orangnya bisa ngomong begitu itu nanti. Tapi itu memang gitu. Bukan yang mana yang sakit. Oh, enggak apa-apa ini. Ini yang dipukul kesalahannya. Habis tadi mama ini nggak lihat Fadli gitu. Mama lihat, memang gitu bahasanya. Bukan apakah, jadi kalau kita sudah muncul kan bilang, keluar tanduknya. Nah, maksudnya itu kalau dipukul tuh setan yang dipukul. Nah, cuma kita yang babak belur kan. Setannya udah pergi duluan sebelum dipukul. Tapi setelah itu ya, usia besar sekarang tuh saya pernah ngedit video tuh yang ada yang anak-anak nangis, mau dipukul mamanya dia nangis kan, baru dulu sekarang tuh langsung kayak pakai jas pakai apa kan. Jadi didikannya dulu dan sekarang hasilnya kayak mana kan. Jadi saya edit baru masukkan di grup keluarga. Jadi mama saya ngeliat itu ngomong, sedih ya, minta maaf ya dulu dipukul kayak gitu. Iya. Sedih rasanya. Terus sedih, coba dulu udah ada ilmu parenting banget. Ada nyindir tuh orang tuamu berarti kamu bikin itu. Kamu kayak gitu. Saya tuh nganggapnya lucu kan, lucu. Ternyata ibu saya ngomong minta maaf dulu. Tapi yang enggak lah, enggak dendam sih, biasa aja. Iya. Enggak dendam. Bercanda aja Pak. Iya. bagus mamanya masih kayak gitu. Ada komunikasi setelah. Mama aku masih ada gengsi. Iya. Tapi mukul masih ada gengsi. Tapi gengsinya tuh ya sayangnya tuh dengan gengsi gitu. Sudah sana makan sana. Ya gitu aja. Iya. Love language-nya beda Iya, ya. language-nya berbeda. Nah, tapi kan makanya hasilnya petarung jadinya pada. Di dosen. Dan nggak ada bad cop, good cop itu nggak ada. Dua-duanya bad cop. Bad semua. Bad and bad. Ketika marah, yang penting jangan sampai bapakmu yang marah ya. Iya. Oh, Jadi gini. Iya. Mama ini mukul. Nggak Masih terasa ringan. di kamu. Bapakmu mukul beda lagi ceritanya. Bad and worse ya. Cuma mungkin bukan bad cop dan apa tadi? Good cop. Good cop ya, tapi mungkin lebih gini, kalau satu ngemarahin, yang satunya jangan ikut marahin supaya dia ada pelarian gitu loh. Mungkin anak sekarang kan pasti kayaknya beda. Kalau dua-duanya ngemarahin, dia bingung. Mana? Apalagi usia-usia remaja yang sudah punya teman, larinya ke teman nanti. Kan tinggal komunikasinya enak. Jemput ini repot kita. Jadi siapapun misalnya bapaknya yang marahin, nanti ibunya yang jadi tempat pelariannya. Jangan, kadang-kadang kan anak-anak diserang nih.
yang pernah saya lihat ya. Royok gitu ya. Ya, ini satu marahin, ini marahin. Omnya datang juga marahin juga. Jadi dia kayak bukan kebenaran yang dia dapat atas kesalahannya tuh. Maksudnya bukan oh aku ini salah, tapi emosi jengkel. Dendam. Apalagi di zaman medsos yang anak-anak remaja sudah pegang HP kan ya itu Ya mungkin kalau di zaman sekarang. Tapi di zaman dulu kayak gitu sih. kalau zaman kita Omnya juga yang kedatang, kenapa kamu? Ini habis sekolah itu sama ini om. Wah tambahnya omnya. Kamu, dia bukan ke kamu. main bola dekat maghrib udah pulang kamu tuh 1, 2 kan sampai 5 kan. Jadi aku tuh kayak belum Masih keremehin. iya pas sudah mau begini kan baru aku lari sudah. Tapi pernah nggak mau kan dipikul aku Main kita kecil kan diangkat dipikul begini dibawa pulang dan dia dipukul. Cuma diremas aja Pak gitu. Ya itu anu lah Pak Nostalgia. kisah-kisah Tapi kadang dia kayak di kampung-kampung kayak tempatku dulu bukan orang tua yang marahin tuh, tetangga biasanya kayak gitu. Oh iya. ya persaudaranya Ada ustadz gitu lah. Maghrib itu kan, maksudnya ustadz. Bukan orang tua kita, maksudnya ustadz aja datang. Tunjuknya anak-anak itu kan. Maghrib pulang. ya. Kalau sekarang agak susah kayaknya. Iya, nafsi-nafsi. Ini siapa ini ustadz dari mana kamu marah-marahin anak saya gitu. Malah ditantang balik. Mungkin buat buat penutup Iya, di sesi ini. Boleh nggak ungkapin satu mungkin yang belum pernah tersampaikan ke orang tua masing-masing, ke bapak masing-masing. Kalau aku mah banyak, memang aku gak pernah bercerita sama orang tua. Ya sama, aku juga bukan tipe. Ya mungkin poinnya lah apa yang pengen seandainya bapak ada gitu. Padahal kan ada tapi nggak di sini gitu kan. Tapi seandainya bapak ada di Ada sini, di rumah. ya di sini kan nggak ada. Kan jalan berdua kok. Atau ibu dah. Kalau Yusuf bebas. Jadi barusan tadi, aku kan sempat nyebut anakku di rumah mertua. Saya diajak bini untuk minta doa sama neneknya. Karena mau ujian kan, ujian MTS ini, ujian madrasah. Pas aku jemput, didoain masih begini. Aku juga mau ujian mak, gue bilang. Ya ujianmu lebih berat nanti begini. Iya lagi. Dapat nasihat dari situ. Jadi kok pikir juga iya sih. Ujianku bakal lebih berat ini. Ya dapat doanya di situ. Insyaallah. Yang mau disampaikan apa? Kalau seandainya ada bapak nih Ya tentu permohonan maaf lah pasti ya. Belum bisa berhasil, belum Biar nangis. Nah ini kok salah dibakar juga. Tapi ini salah-salah nangis nih, cuman kan depan kamera, kalau di belakang kamera nangis. Tentu itu sih permohonan maaf pasti itu. Yang lebih terlalu umum lah, yang lebih spesifik mungkin. Tapi yang bisa di-share aja, yang nggak bisa di-share jangan. Itu aja yang harus di-share. Iya. Kayaknya cuma itu deh, permohonan maaf pasti. Belum bisa ngasih kebahagiaan apapun, belum bisa balas, malah ditinggal duluan gitu kan. Sedih pasti. Kayak mau marah sebenarnya, marah bukan marah jengkel ya. Iya, marah ke diri sendiri gitu. Ya. Kenapa sih sekarang baru sadar? Kenapa enggak dari dulu? Di saat beliau masih ada. Oke, lanjut yang lain. Spesifik bapak dulu deh, nanti habis itu baru ibu lah. Kita Nggak usah ngalamin- kepanjangan, Bapak udah aja. satu aja. Ya enggak ya, kita bahas aja ya, bapak aja pak. Makin mau nambahin. Sengaja dia punya. Mana ya? Aku malah mau ngucapin terima kasih. Terima kasih itu karena pelajarannya tuh banyak. Terus bapak itu juga bapak tuh bukan tukang yang bercerita gitu namanya, orang yang cerita sama anaknya, apalagi aku ya. Mungkin karena gengsi laki-laki gitu. Tapi mencontohkannya itu loh. Mencontohkan apa yang dia lakukan kayak gitu. Apalagi kan kerjaan sekarang ini kan masih senggolan sama orang tua juga. Orang tua juga dosen juga. Jadi kayak panutan gitu loh. Secara nggak langsung. Iya, iya. Walaupun orang tua tuh ya memang ada kamu gini, kamu begini ada ngomong. Cuman enggak yang spesifik.
banyak omongnya tapi lebih banyak tindakannya gitu menurut pada saat itu. Dan memang kebukti sampai sekarang ya anak-anaknya ya dari banyaknya anaknya itu yang 6 saudara kan dia bisa bersekolah semua, berkecukupan semua kayak gitu sih. Oh biasa. Karena aku dulu nggak mikir sih menurut tuh bapakku nih kayaknya sibuk banget kerja gitu tengah malam begadang, ternyata pas aku jadi sekarang dengan Kondisi yang sama oh begini ya bapak ya, tengah malam aku berdiri begini ngadapin laptop hari-hari. Mungkin kalau bapakmu mau nyanyi akan nyanyikan lagu Di Saat Kau Telah Mengerti gitu. Iya, apa lagunya Pak? Aku udah pernah dengar. Bila bentak sesuatu yang tahu. Kalau sudah ngerti gitu deh kan saat ini kita sebagai anak marahnya karena belum ngerti. Iya. Sampai sekarang ngerti dah. Dan nggak ada yang memarahi. Apalagi apa yang dipilih orang tua kan ya sama kayak Padli. Ini menyambung tadi Padli bilang bahwa kita tuh nggak sepenuhnya memiliki anak gitu. Ya hal yang sama sebaliknya anak tuh nggak sepenuhnya memiliki orang tua. Mereka juga punya hidup. Ada pilihan yang mereka pilih. Dan kita Harus selama itu benar pilihan ya jalankan aja. Luar biasa. Gacor. Gak. Kamsop. Dia sudah tahu. Dia sudah Yusuf ini klimaks. Oh, iya, Dia bakal ngungkapin semuanya di sini. Iya. Jadi kamu Oh dulu. iya bener ya. Kalau ditanya Nggak tapi ini bisa. cari Khusus. aman, Ini khusus. cari aman berdua tadi. Nah, Ini kita minta nih- maaf, ini terima kasih. Selesai tuh. Kita masih ada satu-satu ini. Masih ada sisa satu. Dia sudah. Alhamdulillah ya. Iya kan? Benar. Makanya dia Alhamdulillah. klimaks. Ayo. Ya, yang pertama ucapan maaf ya. Simpu. Kedua terima kasih ya sudah. Wassalam. Ya artinya sebagai anak, apa? Mungkin gini, sorry, aku potong. Oh, iya. Supaya nggak sama deh. Jadi di sini ngumpulin. Iya, nanti ucapan maaf dan terima kasih udah. Mungkin apa yang pengen kamu lakuin seandainya Bapak masih ada sekarang? Bentuknya kegiatan deh. Apa mungkin momen-momen yang dulu pernah terjadi tapi sekarang pengen kamu ulang? Mungkin Banyak itu, sih, supaya- karena bapak supaya saya nggak itu dibilang pendiam enggak. Jadi kalau sama saya tuh, apalagi aku nandain mungkin 100 hari atau berapa bulan sebelum meninggal. Jadi aku kan baring di kamar kan. Dan bapakku tuh kan punya langkah khas. Ya setiap orang rumah kan kita hafalin langkahnya tuh. Deg-deg gitu kan, ada langkah khas datang. Kebetulan tetangga meninggal, orang tua sebelah meninggal. Habis ngelayat kan datang. Duduk baring samping gue. Dan itu enggak sekali dua kali. Baru cerita, wah dulu saya sekolah. Itu cerita itu sudah berkali-kali diceritakan. Tapi aku situ kayak ada firasat nggak nyaman sebenarnya. Cuman kan ya memang terjadi setelah beberapa bulan kemudian. Jadi aku kalau di apa momen mau diulang, duduk sama-sama cerita di teras gitu. Atau sering, Li besok kebun ya, kita lihat tanah ya misalnya gitu. Itu hal-hal sederhana yang pengen diulang. Dan kalau dibilang terima kasih, ya terima kasih. Tidak hanya nasihat, tapi memang untuk sebagai sosok seorang ayah itu, bagaimanapun setiap anak itu melihat ayahnya masing-masing itu sebagai sosok ayah terbaik kan. Ya dan bagiku sama. Bapak saya itu ayah terbaik di rumah gitu kan. Yang mengerjakan segala hal, apa ya, kalau kita minta uang beli pentol, gak ada duit. Ini uang bensin sama uang oli. Dari kecil sampai aku besar gitu jawabannya. Kebetulan dah bohong aku. Tapi Pak, ini mau bayar kuliah berapa? Nggak ada. Nggak ada kayak nanti ya nggak ada. Waktu S2 syaratnya itu kan buat jurnal ya. Sama seminar internasional kan. Ngomong Pak, ini syaratnya ini untuk menyelesaikan S2 ini harus buat jurnal sama ikut seminar internasional. Tapi buat jurnal malas gitu. Capek lagi buat jurnal, ikut seminar aja lebih enak. Itu yang gampang nggak? Di mana seminarnya? Ini ada teman yang ngajakinnya di Surabaya, aku bilang kayak gitu kan. Di Surabaya, berapa? Tiket pesawat segini, bolak-balik segini. Oh ya, pesan sudah. Dan itu sering laptop,
motor kayak gitu. Untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan masa depan anaknya ini udah pernah kompromi. Tapi kalau cuman leha-leha, Jajan, beli pentol, mainan gitu nggak ya. ada ini uang Nggak oli ada. sama uang bensin dari kecil aku tuh. Dan itu kena bohong. Dan kalau tanya apa yang mau diulang, ya banyak hal lah. Iya. Yang sekarang cuman bisa dikenang. Jadi kalau video nikahan adekku kan, kan itu kayaknya 6 bulan setelah itu meninggal. Jadi video nikahan adekku tuh, aku dengar lagi suaranya, kayak kangen gitu nah. Kan suara yang ada di ingatan kita sama rekaman tuh ternyata beda gitu kan. Oh, aku lihat bagaimana dia joget-joget senang, tidak pernah joget. Tapi pas nikahan adekku tuh dia kayak senang, gembira. Ternyata tepat setahun. Oh iya, pas ponakanku pertama lahir. Dia memang bilang, aku ini cuma nunggu-nunggu suara nangis-nangis aja di rumah kayak gitu kan. Kita orang suara nangis-nangis. Pas adekku melahirkan, kayaknya 2-3 hari ya. Isa baring, minta makan, sakit perut, disuruh keluar semua orang jadi kupangku. Kemudian ibuku di sampingnya, mau buang air besar kan. Terus tanya, ada kamu? Nggak ada, kayak sedikit gitulah. Maksudnya memang mau tanda-tanda ya. Baru datang makanan, minta makan, nggak bisa. Maksudnya nggak mau, ditolak sudah. Baring gini, ini kepalanya di kakiku ya, di pangkuanku kayak gini kan. Nah, ibuku tuh di sini, jadi bapakku tuh kayak baring tapi sambil meluk kayak gini. Baru nggak lama pas sudah azan Isa langsung kayak hitamnya ke atas kan. Jadi di situ ditalkin lah. Talkin. Belum jalan-jalan nih. Talkin. Baru terakhir ku ucapkan, Bapak udah usah khawatir, ibu saya dan saudara-saudaraku ini itu tanggungan, maksudnya aku yang jagain, yang lindungin gitu kan. Karena pesannya kan jangan kelai-kelai ya sama saudara ya. Pas sudah ngomongkan itu langsung, meninggal dah. Tenang beliau. Pergi sudah ya. Ada yang nanggung sudah. Ya, itulah. Assalamualaikum so. Sudah tahu sih Yusuf tuh, pengen duduk berdua ngerokok. Sudah berkali-kali udah cerita yang lain. Enggak, sempat ada tambahannya. Itu kan sama bapak, sekarang sama ibu. Oh, iya. Ayo. Kalau ibu itu kangennya pas mulai merantau sudah kan. Mulai merantau ketika pulang disambut. Dan momen yang paling kepengen yang belum pernah kesampaian. Itu sekarang ini ya. Sekarang itu kadang-kadang kalau lagi capek, lagi hektik, luar biasa gitu. Lagi capek sama dunia itu, pengennya tuh cuman datang ke ibu, barangkali kalau bisa tuh baring di pangkuannya gitu. Minta dielus kepala gitu. Nggak perlu ngomong apa-apa, cuman sesederhana itu pengennya. Ya sekali lagi kalau kita jadi anak itu kan tetap pengen pulang maksudnya. Walaupun sekarang kita sudah punya rumah sendiri, punya rumah tangga sendiri. Tapi kembali ketika kita muncul sebagai anak itu ya pengen pulang gitu. Kalau sudah kangen begitu ya, sekarang kan aku punya cuman mertua satu ya. Pengen kulakuin itu dari kemarin, cuman takut canggung gak sih gitu, karena bukan, ya memang itu orang tuaku, tapi kan bukan kandung gitu ya. Aku memperlakukan beliau sebagaimana ibu kandungku, tapi bagaimanapun secara darah kan bukan. Ya, gitu. ada teknis yang nggak bisa. Ya, secara darah itu kan tetap bukan. Jadi kalau momen yang ya pengennya itu. Jadi kalau pas lagi capek-capeknya, itu pengennya sesederhana itu. Pengennya pulang balik. Yang paling ku kangenin, bener-bener paling ku kangenin itu dielus kepala gitu. Itu nggak tahu kapan bakal kesampaian ya gitu. Ya nantilah di akhirat lah. Nah, itu kalau ibu bareng. Kalau bapak? Kalau bapak kita tuh ya kalau yang kunganen momen tadi yang Arif udah sampaikan itu kurang lebihnya sama, yang begitu-begitu. Kamu ingat ya, Rip? Yang paling kena itu kan kalau bapak itu dulu
semua petua-petua bapak itu kan kita lewat-lewatin aja. Tapi sekarang itu semua petua bapak itu kita pakai. Aku pribadi itu gitu. Benar. Semua petua bapak itu ketika kita sudah jadi bapak, maka itu baru kita pakai semuanya. Ya sekali lagi ada momen penyesalan, iya. Ya itu tadi kata Arif, kenapa kok ditinggal duluan gitu kan. Karena kan masih sekali lagi pengen, kalau jadi anak tuh sekali lagi pengen pulang, pengen dapat nasihat lagi. Ya bahkan sekarang kita nyari orang tua, nyari guru, nyari tuan guru, nyari ustadz, nyari kiai yang bisa nasihatin kita gitu. Nyari sosok yang lebih tua dari kita untuk bisa nasihatin kita gitu. Itu kalau dari bapak. Kalau film kemarin tuh aku mengambil kata-kata tuh gini, kemarin sempat kujadikan status itu kan. Anak itu tidak pernah meminta orang tua yang sempurna. Tapi anak itu menuntut kehadiran orang tuanya. Begitu pula seorang orang tua tidak pernah menuntut anak yang baik, anak yang penurut kan. Tapi orang tua itu nuntut pada anaknya itu doa-doanya ketika mereka sudah nggak ada. Benar. Maka sekali lagi kita sebagai anak maka kita juga belajar untuk jadi anak yang baik. Ketika kita jadi orang tua juga pahamkan kepada anak bahwa orang tua juga belajar itu jadi orang tua. Itu juga kemarin gue sampaikan ke anak-anakku. Setelah nonton itu aku ngomong tuh di depan rumah, di teras. Istriku lagi di dalam. Jadi ada anak lagi bertiga sama anakku tuh di depan itu. Yang pertama aku tanyain, kalau bapak lagi marah, abang rasanya gimana gitu. Yang aku kaget itu ketika dia bilang gini, ya kan bapak sayang. Nangis. Tisu. Kembali. Tisu. Iyalah. Ya sekarang itu kan yang sederhana gitu yang jadi apa ya? Yang lebih Menenangkan. Makin tua kita tuh kan nggak melulu cari yang apa ya, yang aneh-aneh lagi gitu, cari yang sederhana-sederhana gitu. Ya. Aku sendiri di momen itu tuh apa ya? Kaget juga gitu. Kok bisa ya anak aku bilang gitu gitu. Perasaan aku dari kemarin nggak ngajarin apa-apa gitu. Maksudnya nggak pernah ngajarin parenting dengan pola apapun ke anak gitu. Kalau yang kecil kan dia bilang ya namanya yang kecil kan belum tapi paham ya. Takut. Kalau adik dimarahin bapak apa yang dirasain? Agak takut dikit sih katanya. Jujur memang ya, gen alpha tuh gitu ya. Iya, gen alpha ya. Nah setelah itu kan tak jelasin ke mereka bahwa yang pertama bapak ini minta maaf. Bagaimanapun sekali lagi bapak ini juga belajar untuk menjadi orang tua. Abang sama adek belajar untuk jadi anak yang baik. Tapi kan bapak juga sama, bapak ini baru jadi orang tua. Jadi bapak juga harus belajar jadi orang tua yang baik. Ya. Jadi kita sama-sama yuk. Sama-sama belajar. Kita sama-sama yuk. Itu. Oke, kita undang keluarga dari Mas Gus. Ya kebetulan sudah ada abang sama adik sudah di sini. Sudah ada keluarga ya. Ya jadi begitulah kehidupan manusia ya. Dalam rumah tangga tentunya ada yang berjalan mulus, ada yang pasti ada lika-liku sih. Lika-liku lah. Tapi pada dasarnya adalah kasih sayang. Kalau Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka apapun yang kita mulai, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, semua itu mulai itu dengan kasih sayang. Marahnya kita pun karena sayang, pukulan kita itu juga karena sayang. Bahkan kita ngeluarkan uang apapun ke keluarga kita itu dalam bentuk kasih sayang. Dan ingat nasihat buat kita semua juga ya. Kita sebagai anak, sebagai orang tua
jangan selalu menuntut hak kita. Saya anak nuntut hak orang tua juga nuntut ke anaknya. Tapi lebih kepada masing-masing dari kita melaksanakan kewajiban. Karena dengan ayah, ibu melaksanakan kewajibannya, anak melaksanakan kewajibannya, maka semua hak itu akan terpenuhi. Ya itu dari saya ya. Was tamu? Tukar wawasan, tambah ilmu. Kayaknya satu